Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkiatul Hasanah, NIM T 20194052. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penanggulangan Kasus Bullying melalui penanaman sikap self-awareness pada siswa Sekolah Dasar SD Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember tahun pelajaran 2023-2024. Skripsi saya ini telah diuji pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan tim penguji, ketua sidang yaitu Bapak Imron Fauzi MPDI, sekretaris sidang yaitu Bapak Dani Hermawan MPD, dan penguji utama yaitu Bapak Dr. Ubaidillah MPDI. Kemudian yang terakhir yaitu dosen pendamping sekaligus dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Junaidi MPDI. Adapun abstrak dalam skripsi saya ini yaitu kasus bullying di kalangan anak usia sekolah saat ini menjadi perhatian yang besar, entah itu baik bagi pendidik maupun orang tua. Sekolah dasar yang seharusnya dijadikan tempat untuk mengembangkan kepribadian positif, malah pada kenyataannya saat ini dijadikan tempat untuk terjadinya praktek perilaku bullying. Terkait kasus bullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yang pertama yaitu untuk menganalisis bentuk-bentuk praktek bullying yang terjadi pada kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember. Yang kedua yaitu untuk menganalisis penanganan kasus bullying melalui penanaman sikap self-awareness pada siswa kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data analisisnya, peneliti menggunakan menurut tokoh Miles Huberman dan Saldana, yaitu dengan cara pengumpulan datanya, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi teknik dan sumber. Maka dari itu, hasil penelitian ini yang pertama yaitu bentuk-bentuk praktek bullying yang terjadi pada kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember. Ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan yang terakhir yaitu bullying psikologis atau mental. Yang kedua yaitu penanganan kasus bullying melalui penanaman sikap self-awareness pada siswa kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember melalui 3 langkah, yaitu yang pertama dengan penerapan self-awareness subjektif, yang kedua dengan self-awareness objektif, dan yang terakhir yaitu dengan self-awareness simbolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan temuan peneliti. Pembahasan temuan merupakan gagasan penelitian tentang hubungan antara hasil penelitian sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan hasil penelitian yang dipaparkan dari lapangan. Temuan yang dibahas akan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang pertama bagaimana bentuk-bentuk bullying, dan yang kedua yaitu bagaimana penanganan kasus bullying pada kelas 4, 5, dan 6 melalui penanaman sikap self-awareness. Maka dari itu, pembahasan temuan ini ditampilkan dalam bentuk tabel 4.2 dengan judul fokus dan pembahasan penelitian 1. Di sini, di dalam tabel dijelaskan fokus penelitiannya ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana praktek bullying pada kelas 4, 5, dan 6 di Sekolah Dasar Gambiran 3 Gambiran Kalisa Jember dengan hasil temuan. Ada 3. Yang pertama yaitu bullying fisik, yang kedua bullying verbal, dan yang terakhir bullying psikologis atau mental. Untuk bullying fisiknya, yang peneliti temukan di lapangan diantaranya seperti menarik jilbab, melempari korban bullying dengan kertas, menjegal saat berjalan, kemudian menjambak, bahkan memukul korban. Untuk bullying verbalnya,
yang peneliti temukan di lapangan yaitu seperti mengolok-ngolok nama orang tua. Dan untuk bullying psikologis atau mentalnya yang peneliti temukan di lapangan seperti mengancam dengan tatapan sinis, kemudian mempermalukan teman sebaya di depan umum dengan menempelkan kertas pada punggung korban yang bertuliskan "aku gila". Lalu fokus penelitian yang kedua yaitu bagaimana penanganan kasus bullying melalui penanaman sikap self awareness pada siswa. Di sini di lapangan ditemui ada 3 langkah. Yang pertama yaitu dengan self awareness secara subjektif. Nah, di sini wali kelas yaitu menyampaikannya dengan memberikan pemahaman kepada siswa melalui kata-kata positif atau sugesti positif dengan menjelaskan bahwa siswa adalah teman, siswa adalah saudara kita di sekolah, guru adalah orang tua kita, dan sekolah diibaratkan rumah sehingga siswa dapat menyatu dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu dengan penanaman sikap self awareness objektif. Nah, di sini wali kelas atau guru kelas memberikan pemahaman kepada siswa melalui sugesti positif atau kata-kata positif berupa pemahaman bahwasannya siswa di sekolah adalah seorang pelajar yang tugasnya yaitu untuk belajar sebagai bekal di masa depan mereka. Nah, dengan begitu, dengan menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelajar, siswa diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap individu atau setiap anak. Dan yang terakhir yaitu penanaman sikap self-awareness simbolik. Nah, di sini wali kelas atau guru kelas menyampaikannya melalui kata-kata positif atau sugesti positif dengan memberikan pemahaman bahwasannya pentingnya memiliki rasa empati kepada teman, guru, siswa, dan orang lain di sekitar kita. Sehingga siswa atau seorang anak atau individu tadi memiliki peka sosial sehingga tidak bisa bersikap semena-mena egois terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu tabel 4.3 dengan judul fokus dan temuan penelitian 2. Di sini di dalam tabel dijelaskan bahwasanya ada jenis bullying, penyebab bullying, dampak bullying, penanganan, hasil serta keterangan. Yang pertama yaitu mengenai bullying fisik. Nah, bullying fisik di sini seperti menarik jilbab. Penyebabnya diketahui karena pelampiasan emosi kepada teman sehingga berdampak kepada korban. Korban merasa cemas dan takut sehingga terkadang enggan untuk pergi ke sekolah. Nah, untuk penanganannya tersendiri di sini wali kelas melakukan tindakan preventif secara verbal melalui pemahaman self awareness subjektif seperti pengenalan lingkungan kepada siswa. Hasilnya adalah siswa dapat memahami dan beradaptasi dengan lingkungan sehingga perilaku bullying dapat diminimalisir. Nah, pelaku bullying di sini dilakukan oleh SR yaitu siswa laki-laki dan korban bullyingnya SKW korban perempuan. Kasus bullying fisik ini terjadi di kelas 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bullying fisik yang terjadi di kelas 5 yaitu pelakunya oleh RM siswa laki-laki dan korban oleh MNAI laki-laki. Jenis bullyingnya yaitu melempar dengan kertas yang dibentuk seperti bola kecil. Penyebabnya diketahui yaitu dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan. Dampaknya yaitu korban tidak melawan karena takut dan hasil belajar menjadi menurun. Penanganannya sama seperti di kelas 4 yaitu dengan tindakan preventif secara verbal melalui pemahaman self awareness subjektif seperti memberi motivasi dan pemahaman kata-kata positif melalui baliho. Untuk hasilnya yaitu siswa dapat memahami dan beradaptasi baik dengan lingkungan sehingga perilaku bullying dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu jenis bullying di jamba. Diketahui penyebabnya yaitu berawal dari senda gurau sehingga dampak yang dialami korban merasa trauma dan takut untuk ke sekolah. Lalu tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu tindakan preventif secara verbal melalui pemahaman self awareness subjektif dengan memberi motivasi dan pemahaman melalui baliho kata-kata positif. Untuk hasilnya yaitu siswa dapat memahami dan beradaptasi baik dengan lingkungan sehingga perilaku bullying dapat diminimalisir. Jenis bullying ini terjadi di kelas 5. Pelakunya yaitu siswa laki-laki yang berinisial MJ dan korbannya yaitu siswa yang berinisial RAN, siswa perempuan. Kemudian selanjutnya masih tetap perilaku bullying fisik yaitu yang terjadi di kelas 6 seperti memukul dan mencubit. Penyebabnya diketahui karena
pelaku menindas teman yang lemah. Lalu dampaknya korban merasa cemas, takut, dan ada rasa sedikit trauma. Lalu untuk tindakannya yaitu tindakan preventif secara verbal melalui pemahaman self-awareness subjektif seperti mengajak siswa untuk menghias kelas agar terciptanya kelas yang nyaman, dan hasilnya yaitu siswa dapat memahami dan beradaptasi baik dengan lingkungan sehingga perilaku bullying dapat diminimalisir. Bullying ini terjadi di kelas 6 dengan pelaku bullying yaitu siswa laki-laki yang berinisial MNAA dan siswa perempuan yang menjadi korban yang berinisial MA. Selanjutnya yaitu bullying verbal. Saya akan mencontohkan di kelas 4 yaitu seperti mengolok-olok nama orang tua. Penyebabnya yaitu diawali dengan bersenda gurau, kemudian dampak yang dialami korban merasa cemas dan takut sehingga terkadang enggan untuk pergi ke sekolah. Lalu tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu tindakan preventif dengan pemahaman self-awareness objektif seperti membuat jadwal piket. Lalu tindakan yang kedua yaitu tindakan kuratif dengan melakukan surat pemanggilan orang tua. Hasil dari tindakan dilakukan oleh guru yaitu pelaku SR dapat memahami bahwa dirinya adalah pelajar dan tugasnya belajar serta melakukan kewajibannya sebagai siswa seperti melaksanakan piket tadi. Yang kedua yaitu setelah dilakukan pemanggilan orang tua, SR tidak lagi mengolok-olok SKW. Keterangan pelaku bullying yaitu berinisial SR siswa laki-laki dan korban bullying berinisial SKW yaitu siswa perempuan. Bullying ini terjadi di kelas 4. Yang terakhir yaitu bullying psikologis atau mental. Di sini contohnya yaitu ditetap dengan penuh ancaman. Penyebabnya diketahui dikarenakan pelampiasan emosi kepada teman. Lalu dampak yang dialami korban yaitu korban merasa cemas dan takut sehingga terkadang enggan untuk pergi ke sekolah. Untuk tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu ada 3 langkah. Yang pertama tindakan preventif melalui pemahaman self-awareness simbolik seperti membuat dan mengisikan pohon cita-cita. Kemudian yang kedua yaitu dengan tindakan kuratif berupa surat pemanggilan orang tua, dan yang terakhir yaitu tindakan rehabilitatif yaitu berupa rapat dan sekaligus pembinaan bersama orang tua siswa mengenai cara mengatasi bullying melalui penanaman sikap self-awareness. Untuk hasilnya yang pertama yaitu pelaku SR dapat memahami bahwa mengontrol emosi dan memiliki rasa empati terhadap orang lain sangatlah penting. Dengan menuliskan cita-cita dan menempelkannya pada pohon cita-cita, SR juga menyadari bahwa setiap individu mempunyai keinginan. Hasil yang kedua yaitu setelah dilakukan surat pemanggilan orang tua, SR tidak lagi menatap SKW dengan ancaman, akan tetapi itu hanya sementara saja. Di lain waktu SR mengulangi perbuatannya. Maka dari itu, hasil yang ketiga, setelah dilakukan penyuluhan dan rapat bersama, pelaku benar-benar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Begitu juga dengan korban, rasa trauma dan cemas yang dialaminya semakin berkurang. Keterangannya yaitu pelaku bullying berinisialkan SR siswa laki-laki dan korban bullying berinisial SKW korban perempuan. Bullying ini terjadi di kelas 4. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.